1061 Aku tidak pernah berpikir untuk menyakiti kamu. Amandamu duduk di kursi roda dan didorong ke bawah menuju ruang makan. Sarapannya sangat banyak dan enak, tapi tidak ada seorang pun di meja. Amandamu bertanya, di mana Dodisie? Pelayan itu menjawab, Tuan Xie pergi pagi-pagi sekali. Amandamu tidak mau repot-repot menanyakan kemana perginya Dodisie, dan lagi pula kalau dia bertanya kepada pelayan itu juga tidak akan diberitahu. Di tengah sarapan, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya, di mana Ken Zhou. Amandamu memperhatikan bahwa ketika dia menyebut Ken Zhou, wajah para pelayan yang hadir agak aneh. Amandamu menebak, kalian semua kenal Ken Zhou. Para pelayan tidak berbicara, tetapi menundukkan kepala. Sepertinya sudah kenal. Amandamu perlahan-lahan makan sarapan dan berkata, manfaat apa yang Dodisie berikan kepadamu untuk membiarkanmu melakukan hal-hal untuknya seperti ini? Ken Zhou dulu sama denganmu, tapi akibatnya sudah kalian lihat, bukan? Para pelayan itu seperti orang mati, tidak berbicara atau bergerak. Amandamu merasa bosan, dan bertanya, apakah Ken Zhou juga pergi? Tidak ada yang peduli dengan Amandamu. Amandamu mendengus dingin, dan berkata perlahan, jika kamu tidak memberitahuku, aku akan mencarinya sendiri, di setiap kamar. Meski jiwanya saat ini telah meningkat pesat, namun tubuhnya belum meningkat secara signifikan. Jika dia terus mencarinya dari ruangan ke ruangan, tubuhnya pasti tidak akan bisa menahannya. Maka akhirnya Amandamu diajak oleh pelayan untuk menemui Ken Zhou. Ken Zhou sedang berbaring di tempat tidur, diinfus larutan nutrisi, luka di sekujur tubuhnya ditutupi kain kasa, dibungkus seperti mumi, tidak bisa bergerak, hanya matanya yang masih terbuka. Ken Zhou memejamkan mata saat Amandamu masuk. Amandamu menatap Ken Zhou dengan mata terpejam sejenak, dan berkata, kalian keluar. Agak tidak terduga, para pelayan yang mengikutinya mundur, tetapi tidak menutup pintu ketika mereka keluar. Mereka semua keluar, Amandamu berkata, tertidur. Ken Zhou, yang sedang berbaring di tempat tidur, membuka matanya saat ini. Dia tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya, dia hanya bisa membuka matanya dan berusaha sebaik mungkin untuk melihat ke arah di mana Amandamu berada. Amandamu memutar roda kursi roda dan mendekati tempat tidur Ken Zhou. Keduanya saling memandang sejenak, dan Amandamu duluan membuang muka. Ken Zhou dalam ingatannya adalah bukan penampilan munafik yang lembut, tapi orang yang kejam dan jahat. Untuk pertama kalinya, Ken Zhou terlihat seperti kalah. Benar saja, setiap orang di dunia ini memiliki musuh bebuyutan. Musuh Ken Zhou mungkin adalah Dodisie. Amandamu melihat keluar jendela, tetapi berkata kepada Ken Zhou, mengapa kamu membunuh Dodisie? Ken Zhou tertawa, suaranya serak, dan hanya sedikit, ho-ho, yang keluar dari mulutnya. Jika bukan karena keheningan di ruangan itu, akan sulit untuk mengatakan bahwa dia tertawa. Amandamu tarik kembali pandangannya dan mengalihkan pandangannya ke wajah Ken Zhou. Sudut mulutnya sedikit bengkok, gerakan mulut yang sangat kecil, tetapi tidak sulit untuk membedakan gerakan yang paling mengejek. Amandamu memandangnya dengan tenang, tetapi Ken Zhou sepertinya sedang memikirkannya sendiri, seolah-olah dia telah sepenuhnya melupakan Amandamu. Amandamu duduk sebentar, lalu memutar kursi rodanya dan berjalan keluar. Suara Ken Zhou yang hampir tidak bisa dibedakan terdengar dari belakang, Amanda. Amandamu berhenti ketika dia mendengar suara itu dan kembali menatapnya. Ken Zhou berjuang dengan lehernya, melihat Amandamu mengucapkan kata demi kata, Amanda, aku tidak pernah berpikir untuk menyakitimu. 1062 Tubuh Percobaan 1. Dia sepertinya telah menghabiskan kekuatannya untuk mengucapkan kalimat ini. Begitu dia selesai berbicara, dia berbaring di tempat tidur, terengah-engah. Amandamu memandang Ken Zhou, sedikit bingung. Seandainya bukan karena Ken Zhou yang telah hampir membakar Joanna Mo, dia akan berhati lembut saat mendengar kata-kata Ken Zhou. Namun, masalah Joanna Mo telah lama menjadi duri di hati Amandamu, dan tak bisa disingkirkan. Ken Zhou melihat ekspresi Amandamu dan mengerti apa yang sedang dipikirkan Amandamu. Dengan enggan dia menarik sudut bibirnya dan berkata, tujuanku selalu Rikimo.
Mungkin kamu benar. Jika aku bertukar tempat dengan Ricky Mo, dia tidak akan serta-merta menjadi orang yang tidak bermoral seperti aku. Aku hanya mencari alasan untuk menyakiti orang lain. Aku pada dasarnya egois dan tidak manusiawi. Ini adalah karmaku. Kenzo Lee terluka parah sehingga dia tidak memiliki banyak kekuatan saat berbicara, dan dia hampir berbicara menggunakan nafasnya. Amandamu mendengarkan dengan sangat hati-hati sehingga dia bisa mendengar setiap kata dalam kata-katanya dengan jelas. Amandamu membalikkan kursi rodanya dan mendekati Kenzo Lee. Dia menundukkan kepalanya dan bertanya, apa yang dilakukan Dodisie? Membuatmu ingin membunuhnya. Kenzo Lee bertanya padanya, apakah kamu tahu eksperimen tubuh? Amandamu mengangguk dan berkata, Dodisie berkata, aku subjek kedua eksperimen tubuh. Mata Kenzo Lee meluap sesaat dengan kebencian haus darah, dan suaranya hampir keluar dari tenggorokannya, adikku Fenia Lee adalah subjek nomor 1. Bukankah adikmu hidup dengan bantuan medis? Amandamu selalu ingin tahu siapa subjek pertama itu, tapi dia tidak pernah mengira itu adalah Fenia Lee. Fenia Lee hidup dengan bantuan medis. Ketika dikenalkan ke luar negeri oleh Kenzo Lee, dia pernah melihat Fenia Lee terbaring di tempat tidur. Itu benar manusia hidup dengan bantuan medis. Ketika aku masih kecil, dan Dodisie datang kepadaku seperti penyelamat. Dia mengatakan bahwa saudara perempuanku terluka parah dan harus dibantu alat medis, aku tentu saja mempercayainya. Tapi nyatanya, aku tidak tahu sampai 2 tahun terakhir ini bahwa adikku seharusnya bangun sejak lama. Dodisie lah yang bereksperimen dengannya secara diam-diam. Kamu juga seperti itu. Kenzo Lee berkata begitu banyak dalam satu tarikan napas, dia sedikit terengah-engah. Dia tenang sejenak sebelum melanjutkan berkata, kamu sama pada saat itu. Aku hanya berpikir kamu bisa menjadi lebih baik dan menyelamatkan adikku. Saat itu, aku sangat mempercayai Dodisie, jadi kamu menjadi eksperimen nomor 2. Dodisie lah yang melakukan eksperimen dengan Amandamu tanpa sepengetahuan Kenzo Lee, dan Kenzo Lee tidak memiliki pengetahuan tentang masalah tersebut. Amandamu tak pernah menyangka ada proses rumit di tengahnya. Setelah mendengarkan Kenzo Lee, dia tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Kenzo Lee yang terbaring di tempat tidur tiba-tiba tertawa, Amanda, kenapa kamu masih sama seperti dulu, kamu percaya apapun yang aku katakan. Meski nadanya bercanda, Amandamu bisa merasakan bahwa ucapannya sebelumnya bukanlah bercanda, melainkan serius. Amandamu berhenti, dan pikiran di hatinya berubah lagi. Setelah memikirkannya, dia akhirnya menarik napas dalam-dalam dan berkata, kamu istirahatlah. Nada bicara Kenzo Lee tampak kecewa, aku pikir kamu akan memaafkanku setelah aku berkata itu. Amandamu masih diam saja. Kenzo Lee awalnya berpikir bahwa meskipun dia mengatakan hal-hal ini, meskipun Amandamu tidak memaafkannya, dia tetap akan mendapatkan simpati dan penghiburan dari Amandamu. 1063 akan melakukan segalanya demi dia. Kenzo Lee mengalami kekacau di keluarga ketika dia masih kecil, dan kemudian tinggal dalam pengaruh Dodisie. Meskipun berhubungan dengan Amandamu hanya untuk tujuan sendiri, dan ingin menggunakan Amandamu. Tapi Amandamu pada awalnya tidak tahu tujuannya, dia berada di luar konspirasi, dia murni orang yang baik padanya. Orang yang hidup terlalu lama dalam perhitungan konspirasi juga ingin diperlakukan dengan baik. Kenzo Lee juga berpikir untuk mendapatkan Amandamu dengan cara yang tidak bermoral, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk Fenia Lee. Tapi Amandamu terlihat lemah dan berhati lembut, tapi kepribadiannya sangat kuat. Kenzo Lee tahu lebih baik dari siapapun, bahkan jika dia bisa mendapatkan Amandamu, dia tidak bisa mendapatkan hatinya. Maka dia memilih untuk menyiksa Ricky Mo. Dia sangat iri dengan Ricky Mo yang memiliki Amandamu. Amandamu melihat Kenzo Lee menatap dirinya dengan mata rumit, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan dia tidak ingin lebih tahu. Aku pergi sekarang. Amandamu tidak bisa melindungi dirinya sendiri, dan tidak memiliki energi ekstra untuk bersimpati dengan Kenzo Lee. Siapa tahu, Kenzo Lee melanjutkan, Ricky Mo memiliki latar belakang keluarga terbaik. Meskipun keluargamu memiliki begitu banyak hal yang jelek, dia masih bisa menjadi dirinya sendiri. Dia masih memilikimu. Dia berhenti, dan melanjutkan, dan aku, hanya bidak, diambil dan digunakan sesuka hati, atau dibuang sesuka hati. Aku tidak punya apa-apa,
dan aku bahkan tidak bisa menjadi diriku sendiri. Amandamu mengatupkan bibir saat mendengar kata-kata itu. Untuk apa yang dikatakan Kenzo Lee, tidak ada perasaan sama sekali, dan itu tidak mungkin. Apa yang terjadi pada Kenzo Lee bukanlah yang dia inginkan. Saat nyawanya diambil oleh Dodisie ketika dia masih muda, dia mulai dislokasi, dan lebih dari 10 tahun berlalu, tetapi dia menyimpang semakin jauh dari rute aslinya, tidak dapat pulih. Amandamu merenung sejenak dan berbisik, Kenzo Lee, aku bisa memahami perasaanmu, tapi aku tidak bisa melupakan Joanna. Bukan karena seseorang mengalami pengalaman yang menyedihkan sehingga rangkaian tindakan yang dilakukannya menjadi logis. Ini tidak benar. Kenzo Lee tersenyum sangat lembut, dengan nada antisipasi dalam nadanya, maukah kamu datang menemuiku lagi? Jika ada kesempatan, aku akan datang. Setelah Amandamu selesai berbicara, dia memutar kemudi dan berjalan keluar. Pelayan di pintu melihat Amandamu datang, jadi dia menyapanya dan mendorong Amandamu keluar. Begitu Amandamu didorong keluar, pelayan itu menutup pintu Kenzo Lee. Amandamu mengira pelayan itu akan bertanya kemana dia ingin pergi, tapi pelayan itu tidak menanyakan apapun padanya, dan mendorongnya ke ruang tamu dan menyalakan TV. Tidak ada gambar di TV, dan pelayan menggunakan ponselnya untuk memutar layar TV lagi. Baru-baru ini, perusahaan Mo telah menjalin kerjasama dengan Dodisie, seorang dermawan yang terkenal secara internasional, dan akan. Amandamu bahkan tidak mendengarkan kata-kata berikut, wajahnya berubah drastis saat mendengar kalimat pertama. Amandamu memalingkan wajah pucat dan bertanya pada pelayan dengan dingin, Dodisie memintamu untuk menunjukkannya padaku. Pelayan itu mengangguk sedikit dan tidak mengatakan sepatah kata pun, yang berarti benar. Amandamu mengepalkan tangannya, panik di dalam hatinya. Dia tahu bahwa Dodisie memilihnya sebagai subjek eksperimen kedua, dan itu tidak mungkin hanya karena eksperimen gilanya. Dia pasti memiliki tujuan lain, tidak peduli apa tujuannya, itu pasti sesuatu yang disembunyikan. Dan perusahaan Mo itu kuat dan kokoh. Apapun yang ingin Dodisie lakukan, selama dia bisa mendapat dukungan dari Ricky Mo, apa yang ingin dia lakukan sudah berhasil. Dan Ricky Mo bersedia melakukan segalanya demi dirinya. 1064 setuju dengan semua persyaratanku. Amandamu duduk di depan TV dan selesai menonton berita. Dia pernah memimpin perusahaan Mo beberapa waktu sebelumnya. Meski kemampuan bisnisnya berantakan, dia masih bisa memahami hal sederhana ini. Dilihat dari beritanya saja, kerjasama antara Ricky Mo dan Dodisie ini adalah situasi win-win. Namun Amandamu tidak pernah percaya bahwa Dodisie sebenarnya hanya ingin berbisnis dengan Ricky Mo. Sungguh Dodisie pandai bersandiwara. Dia sendiri adalah penjahat dengan topeng dermawan. Dan kolaborasi dengan Ricky Mo, semakin glamor di permukaan, semakin jelek dan kotor dalamnya. Tapi Amandamu tidak bisa melindungi dirinya sekarang, dia bahkan tidak tahu di mana dia berada, apalagi membantu Ricky Mo. Dia ada di tangan Dodisie, Ricky Mo terlalu pasif. Seperti dia sekarang, satu-satunya perlawanan yang bisa dia lakukan adalah melukai dirinya sendiri, membuat Dodisie tidak dapat bereksperimen. Namun, para pelayan ini menatapnya begitu erat, dia tidak bisa bertindak sendiri sama sekali. Bahkan jika dia bisa mulai dengan dirinya sendiri, dia tidak akan melakukannya. Ricky Mo diancam oleh Dodisie untuk melakukan hal-hal tersebut. Jika dia masih menyakiti dirinya sendiri, bukankah semua yang Ricky Mo lakukan akan sia-sia? Kita harus memikirkan cara untuk mengubah pasif menjadi aktif. Sore harinya, Dodisie kembali. Amandamu sedang makan malam, dan Dodisie membawa orang-orang dari luar sambil tersenyum lembut. Nonamu. Dodisie duduk di seberang Amandamu dan tersenyum padanya dengan sangat sopan. Amandamu meletakkan garpu di tangannya, apakah Tuan Xie sudah makan? Sedikit kejutan melintas di mata Dodisie. Meski cepat meraihnya, dia masih terlihat oleh Amandamu. Dia menatap Dodisie dengan tenang, menunggu Dodisie berbicara. Apa nonamu mau mengajakku makan malam? Dodisie tersenyum lebih dalam dan memberi isyarat kepada pelayan untuk menambahkan peralatan makan. Amandamu berhenti bicara, menundukkan kepala dan makan dengan tenang. Dia bisa merasakan Dodisie sedang mengawasinya.
Dodi Xie memerintahkan pembantunya untuk menunjukkan kepada Amanda Mu berita tentang kerjasamanya dengan Ricky Mo, dan datang ke sini pada malam hari, hanya untuk melihat reaksi Amanda Mu. Amanda Mu tentu saja dapat menebak sedikit tentang pikiran Dodi Xie, tetapi dia tidak akan membiarkan Dodi Xie melihat bagaimana perasaannya sekarang dan apa pandangannya tentang masalah ini. Amanda Mu menunduk dan makan malam perlahan seperti orang yang baik-baik saja. Setelah makan, memberikan pujian kepada Koki. Makan malam hari ini enak, apa Tuan Xie mempertimbangkan memberi Koki kenaikan gaji? Nona Mu bilang begitu, tentu gajinya harus dinaikkan. Dodi Xie baik hati. Amanda Mu tersenyum, aku lelah, kembali ke kamar dan istirahat dulu. Pelayan itu saling memandang, dan Amanda Mu tidak menunggu pelayan itu mendorongnya, memutar roda kursi roda dan berjalan keluar. Untung ada lift di dalam villa, jadi dia bisa kembali ke kamarnya untuk istirahat sendiri. Dodi Xie memperhatikan Amanda Mu naik ke atas untuk beristirahat seperti orang yang baik-baik saja, dan akhirnya tidak bisa menahannya. Beritanya, apakah sudah lihat? Amanda Mu berhenti setelah mendengar ini. Dia tidak sengaja berpura-pura menjadi bodoh dengannya, dan terus terang berkata, berita tentang kolaborasi kamu dengan Ricky Mo. Setelah Amanda Mu selesai berbicara, dia berbalik dan tersenyum pada Dodi Xie, dengan senyuman sarkasme kecil. Ekspresi wajah Dodi Xie sangat lemah, dan dia sedikit menyipitkan matanya, kalian anak muda, tulus hati, Ricky Mo bahkan lebih menyayangi kamu. Saat aku berbicara, dia bahkan tidak menolak, jadi dia langsung menyetujui semua permintaanku. Iya, Amanda Mu mengangguk dengan nada lepas, tidak mungkin, Ricky Mo begitu hebat, banyak orang memintanya melakukan sesuatu, Tuan Xie, kamu hanya salah satunya. 1065 binatang buas selalu berjalan sendirian, tapi sapi dan domba berkelompok. Yang dimaksud Amanda Mu adalah Dodi Xie memohon pada Ricky Mo untuk melakukan sesuatu. Wajah Dodi Xie agak tidak senang, tetapi dengan cepat berubah seperti biasa, aku sangat mengagumi Ricky Mo. Kerja sama ini bermanfaat bagi kita berdua. Mengenai perkataan Dodi Xie, Amanda Mu memberikan senyuman, dan berkata pelan-pelan, binatang buas selalu berjalan sendiri, sapi dan domba berkelompok, jadi Ricky Mo selalu bisa mencapai tujuannya sendiri sepenuhnya, orang yang tidak kompeten akan meminta kerja sama dengan orang sekeliling. Amanda Mu mengatakan ini secara langsung. Hanya menunjuk ke hidung Dodi Xie dan mengatakan dia tidak kompeten. Dodi Xie terbiasa menyamar, tapi di sisi lain, dia juga sangat percaya diri. Amanda Mu berkata dengan terus terang bahwa dia tidak kompeten, dan dia tentu saja tidak bisa menjaga ketenangan yang konsisten. Dodi Xie menjadi tenang, dengan tatapan suram, dan mengeluarkan beberapa kata, pandai berbicara. Terima kasih atas pujiannya. Amanda Mu tersenyum cerah pada Dodi Xie, betapa menyebalkannya dia. Setelah dia tertawa, dia menatap Dodi Xie dengan heran, Tuan Xie sepertinya tidak terlalu bahagia. Apa yang baru saja aku katakan menyinggung perasaan kamu. Kamu mencoba segala cara untuk mencari Ricky Mo untuk kerjasama, meskipun itu berarti kamu tidak lebih baik daripada Ricky Mo, tapi kamu juga sangat hebat, kan? Dia menatap dirinya sendiri, dan menunjuk ke kakinya, orang biasa tidak bisa membuatku seperti ini, Tuan Xie sangat hebat. Wajah Dodi Xie tertutup kabut, dan matanya adalah ketenangan sebelum badai. Amanda Mu merasa sangat senang melihatnya seperti ini. Dodi Xie juga akan dirangsang olehnya sampai dia kehilangan ketenangannya. Seorang pria secara naluriah agresif, dan Amanda Mu benar-benar membuatnya marah. Apa kamu tahu takdir yang membuatku kesal? Suara Dodi Xie muram, dan Amanda Mu sangat marah hingga tidak bisa berpura-pura. Aku tidak tahu, tapi apakah itu penting? Seolah-olah kamu bisa melakukan sesuatu padaku sekarang. Amanda Mu mencibir, matanya bersinar jijik. Amanda Mu tidak bisa melarikan diri sekarang, dia juga tidak bisa lari. Ricky Mo dikendalikan oleh Dodi Xie karena dia. Tapi Dodi Xie ingin meminjam Ricky Mo untuk tujuan tertentu di satu sisi, dan di sisi lain, dia sangat memperhatikan tubuh percobaan, Amanda Mu. Meskipun Dodi Xie mengontrol Amanda Mu dan Ricky Mo pada saat yang sama, dia sebenarnya memiliki beberapa keraguan. Untuk menstabilkan Ricky Mo, tidak bisa berbuat apa-apa pada Amanda Mu. Sebaliknya, ia harus melindungi Amanda Mu untuk melakukan eksperimen dan mengancam Ricky Mo. Jika tidak,
Ricky mau tidak bisa dibatasi olehnya sama sekali. Pembuluh darah biru membengkak di dahi Dodicie. Dia berdiri, menekan amarahnya dan memperlambat pidatonya, dan berkata perlahan, orang muda selalu sombong dan tidak cukup stabil, tetapi kenyataan akan mengajarimu untuk menjadi stabil. Amandamu tidak peduli, tersenyum cerah, aku menunggumu. Dodicie menatapnya dalam-dalam, berbalik dan berjalan ke atas bahkan tanpa makan. Melihat sosoknya menghilang di sudut, Amandamu menunduk dan menghela nafas lega. Berani memprovokasi Dodicie seperti ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dia pikirkan. Dia benar-benar menguji di mana batas kesabaran Dodicie untuknya. Dodicie sangat mementingkan tubuh percobaannya. Ini adalah hal yang baik, setidaknya dia tidak akan berada dalam bahaya untuk saat ini. Di sisi lain, Dodicie sebenarnya tidak bisa dihancurkan, ia tetap memiliki mentalitas manusia biasa. Amandamu benar-benar memandang rendah Dodicie dari lubuk hatinya. Ricky Mo tidak pernah diam-diam menyerang wanita. Ada Veniali sebelumnya, sekarang dia. Pria macam apa Dodicie itu? Selanjutnya bab 1066 akan kehilangan nyawa.